bil walidaini ihsana. Menyembah hanya kepada Allah dan bakti kepada orang tua, karena orang tua ini keridhaan Allah ada di orang tua. Keramat yang paling luar biasa orang tua. Maaf ibu-ibu, ini udah bulan Rejab, biasanya pada ziarah ke pamijahan. Nyampe kagak, kecapean, tangganya tinggi, nyari pulang kalim doang. Gue tahu tukang buru di keranji banget sono-sono. Ujung-ujung ke pamijahan ke muke ajengan muhi kagak, bidang milih baju doang di pinggir kali. Ya, pulang nyari kulang kaling, sementara orang tuanya kuburannya kagak dirawatin songong. Mendingan kuburan emak kita dulu kita rawatin di belakang kuburan, bukan rumput alang-alang berlebar. Cabutin, beresin, bersihin, doain. Ini keramat yang paling utama. Yang masih ada datengin. Habis Rejab Sa'ban, bisa Sa'ban Ramadan ngapain? Munggah. Apa yang kita punya yang udah dirawatin dari masih kecil, sekarang balikin kebaikannya orang tua kita. Kita kagak merasa berat bawa dah hongguan satu kayak marjan atu, kopi, gula, susu, ketek bengek kita bawa. Berat Ustaz, bagian dan duit aja 1 juta urut setahun sekali. Mau bawa timang 1 juta koret. Dari masih bocah kita dirawatin berapa ratus juta sama mau bawa tapi kolak kita beli kolak atau kolak. Sekolah. Orang kampung udah kolak. Kolak apa diiwan kolak. Apa titelnya bererot ngengkeh. Bawanya mau boro-boro baca tulis kagak becus. Digoblokin sama anaknya. Anak kebangetan pintar, bapaknya digoblokin. Mentang-mentang bawahnya lebar tanahnya, buat tanda tangan. Lah bapak kagak ngerti, cap jempolnya tau emang apa itu? Itu anuan dari kampus. Dia kagak tahu tuh diri kaki-kaki. Gue cap jempolnya, tau besok hilang 500 meter. Ngapain? Tololin sama anaknya bapaknya. Iya, makanya ini keramat yang paling utama orang tua kita. Kalau masih hidup kita datengin, kita sayangin dia. Kita harus berpikir, kenapa ini kita bisa gede begini, apa jadi orang hebat? Mulanya kita nggak punya apa-apa, nggak punya kekuatan. Berakin emak kita, ngencingin emak kita, sundaan. Kalau malam emak paling capek, kagak tidur. Aku buat mama kagak tidur Allah. Bocah nangis ditetein, lah netein bocah, bapaknya pakai pengen. Larang belah nih begitu, bukan main aki-aki, masih menyosor aja. Kalau kagak orang mulai bisa taran-taran, bocah lagi cengeng banget, pasti menghayuh aja. Lah ini makanya kudu kita, ya Allah kesian mah kita. Rawatin tuh orang tua yang masih ada. Kenapa? Dan sampai kapan? Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Sampai udah gak bisa berbuat apa-apa, urusin rawatin yang masih pada hidup. Yang udah kagak ada kuburannya biar rapi. Walaupun sekarang banyak beda pendapat Pak, orang-orang pada ngomong bilang kuburan mesti rapi segala macam, nggak boleh itu katanya nggak ada model begitu, kagak begitu. Namanya di sana di Mekah. Dan di sini di kampung kita rawatin aja. Kalau saya mah ada orang ngomong begitu, orang bawa saya kuburan dicakap saya kasih marmer. Ada yang ngomong begitu tuh katanya nggak boleh itu kuburan begitu, beda segala macam. Lah kuburan bapak gua, tanah gua. Yang rapin gua apa sama lu tahu lah gitu. Bantuin kagak apa kagak beli aja lu. Lah iya lagi nyaman kalau kuburan cakep, ada pendopoknya, kita kasih air tuh dispenser. Yo elah tiap pagi ada putih sama gemplong. Lah bocah ke kuburan mulu tahu ngaji main. Rapi kan kuburan, adem duduk jemplong itu berhari-hari nginep gua bisa. Ya. Itu yang udah kagak ada. Yang penting apa? Doa yang dikirimin. Setiap kapan? Enggak, kudu datangnya setahun sekali, kelamaan. Sebulan sekali kelamaan. Tiap hari, tiap waktu kita ada bacain doa, kirimin Fatihah. Arwah emak bapak kita lagi pada nungguin. Apalagi dikit lagi bulan Roah. Ditungguin tuh arwahnya. Apa yang arwah pada nungguin doa dari anak-anaknya. Apalagi Allah sampaikan kepada kita, wala taqul lahumma uffin. Kalau ngomong sama orang tua lo masih hidup dipanggil nyautnya yang enak. Ya, biar nggak nyakitin emak bapak kita.
Makanya saya sering bilang di mana-mana tempat kita ini sayang, terutama orang Betawi diajarin bapak saya, lu kalau dipanggil sama orang tua kayak orang dipanggil umroh haji sama Allah. Orang dipanggil haji berangkat atau umroh nyautnya apa? Talbiyah. Dari masih di rumah udah dilepas jangan nengok ke belakang, Tom, ke depan aja udah sono maju. Labbaik Allahumma labbaik. Sampai di Mekah, di Madinah, di mana tempat ziarah, itu aja kita baca memenuhi panggilan Allah. Cuma itu dipanggil sama Allah semua. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik alhamdu wa ni'mata lakal mulk la syarika lak itu. Tapi kalau orang Betawi ngajarin jangan semuanya kelamaan. Lagu buru kencang capek, dipotong bek gitu loh. Mat bek. Yo orang Betawi sama habaib. Saya panggil gitu ajarin, satiri bek, ya Pak. Yang penting tuh orang tua. Bek doang. Tapi ada orang dari Jawa Timur datang ke Jakarta, kagak ngerti lagunya orang Betawi, yang dasar totok dari Jawa. Ini Betawi dipanggil, Mat, bek, Jawa nyaut, kok sampean bek, saya kiper ya? Ya elah, main bola, bek apa kiper? Oh gue dipanggil ngajakin main bola. Ini artinya panggilan. Walatan haruhuma, jangan membentak orang tua kita, nyakitin jangan. Masih hidup jangan disakitin. Wallah udah banyak banget kisah cerita anak yang durhaka sama orang tua hidupnya udah gak bakalan enak. Wa kullahuma qaulan karima, bicara yang mulia kepada kedua orang tua kita. Kenapa? Ridhonya ada pada Allah. Allah pun ridho karena orang tua kita. Ya. Makanya ayo anak yang soleh, anak yang solehah didikan. Ya, kuburannya udah ada, tinggal datengin. Apa yang kita bawa kuburan orang tua kita? Doa. Selain doa, surat Yasin, bukan Yasin ya. Surat Yasin, Yasin banyak, cuman gak bisa baca Quran. Kadang-kadang orang ada kebatan PA bocah, kuburan babanya diajak Yasin, Sin. Yasin diawe nyaut aja. Intil aja intil tuh Yasin, apa? Kuburan baba gua ngapain? Ayo buat Yasin, bukan Yasin. Depong itu Yasin pelagak, pelagak. Bukan Yasin dia, surat Yasin bawah. Makanya kita pengen bisa tahu apa juga nama majelis taklim ini guru kita nih yang mulia ini Raden Khalili, setiap hari Kamis setiap hari bin Soleh ngajar ilmunya masya Allah. Saya jeruk dari beliau jadi saya sampein. Kenapa begini? Karena ilmu majelis. Dulu di majelis ilmu dikasih tahu bagaimana cara ziarah yang baik. Nah itu caranya ada adab ziarah. Ziarah ke makam wali, makam orang tua, makam orang-orang baik, nyampe kuburan ngapain? Duduk, jangan dulu baca sholawat. Diri, sambil diri baca sholawat. Apa sholawatnya? Bukan sholatullah. Salamullah ya sada minar rahman yakshakum ibadallah jinakum qasadnakum talabnakum, banyak dibaca. Baru salam sama orang kubur, kok salam? Kan dia udah mati. Mati jasadnya, ruhnya gak mati. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwatan bal ahya'u walakin la tash'urun. Mereka dengar apa kita sampaikan. Assalamualaikum ya ahlal kubur, antum sabiqun alaikum. Baru baca Fatihah dalam kubur semua. Duduk baru Fatihah Yasin. Saya baca Yasin, tahlil, zikir, mau maulid, habisin dan doa-doa terbaik gak apa-apa. Kelar, siapin yang ada dah. Jalabiyah kemarin. Udah kelar kita makan. Nah, itu makanan kita tuh. Tadi makanan kubur tuh. Kita garis makanan kita aja. Pisang, oncom, ganyong kalau ada. Nggak ada ganyong udah tuh. Nggak dikenal bisa karena sama ganyong. Suuk ada suuk. Iya. Makanya itu kan dikasih tahu kayak begitu adab ziarahnya. Doain orang tua kita. Makanya itu yang pertama ayat Allah tadi Al-Isra 23. Buat apa? Buat menciptakan kita insya Allah kalau anak ingat sama orang tua doa kembali kepada anaknya berkah lagi. Ini ujian datang buat kita jelas nih, lihat makanan depan kita. Masya Allah, subhanallah. Ini kita harus tahu bagaimana cara ke depannya. Udah gak ada orang tua kita. Yang paling utama kita pribadi pengen hidup kita bahagia. Diajarin sama ulama 3 doang dah yang terakhir. Apa ajarannya? Kalau anak Adam sudah meninggal dunia, sering kita dengar dari ulama, semua perkara habis kecuali 3 sedekah jariyah. Yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu, terutama bapak-bapak nih, kalau ke masjid Jumat, takwa tuh dekat banget. Sama duit susah banget, gue bingung. Makanya masjid susah banget, maju ampek 2.000-an mulu. Itu kalau ke masjid bawa apa duit yang rada-rada resep. Ustaz emang saya susah, bisifat kebelaksak, bagian dah.
Yang penting waktunya dipilih. Nampak orang yang datang Jumat ke masjid jam 11, kata ulama sama dengan mengorbankan seekor ontak jam 11. Jam 11 nyampe ngapain? Tahiyatul masjid, masuk baca doa dulu, kemudian dia sholat sunat segala macam hal, dia baca Quran sampai waktunya Jumat jam 11 seekor ontak. Setengah 12 sapi, 12 kurang seperempat kambing, 12 kurang 5 ayam, 12 pas telur ayam, 12 lewat 5 kulit telur. Khotib udah naik baru datang makan tuh kulit telur, kesugirak di mulut, garis kulit telur. Emang udah on datang belakangan bego, maju ke depan ngelangkain orang, tolol di piara. Datang belakangan dia di belakang, kunyuk pakai maju. Sembayang lagi di tengah-tengah kan PA. Khotib lagi alhamdulillah kalau gue jadi khotib gue tembak tuh bocah. Lu gak ada ilmunya susah. Datang belakangan gak kepengen teman wudhu sama mandi kalian. Tuh makanya itu kalau kita gak punya duit begitu kata ulama kita. Kalau duitnya ada, sedekah jariah. Menunjang apa? Perluas kubur dengan sedekah jariah. Jangan pakai ngomong ilok ya, lempangan ini jangan ngomong ilok. Ilok, abong sama ilok. Lempangan ini jangan ngomong ilok. Kubur kan 2 kali 1 meter, kelihatan mata kita yang zohir. Ketika sedekah kita yang ikhlas kita kasih untuk kepentingan agama Allah, bisa seluas apartemen yang ada di sekitar kita. Amin. Benar-benar. Guru kita Habib Ali bin Soleh ngomong waktu masih sehat. Itu orang yang sedekah ke masjid, ke majelis taklim buat urusan agama ikhlas karena Allah, nggak disebut-sebut karena riya. Dia kalau kubur luar biasa, kuburannya diperluas oleh Allah. Contoh, satu orang ngasih ke masjid 3 juta. Nih mas, titip buat apa terserah. Yang penting saya udah sedekah. Saya nggak mau disebutin buat apa. Nama saya nggak usah disebutin. 3 juta. Datang lagi orang ngasih 1 juta. Datang lagi goceng. Ini kan beda-beda nih. 3 juta, 1 juta goceng. Tahu-tahu gak lama meninggal disebut 3 dalam satu riwayat. Riwayat yang 3 juta mati, yang 1 juta mati, yang goceng mati. Masuk ke alam kubur diriwayatin sama ulama itu yang 3 juta kaget begitu masuk ke kuburan. Udah di kuburan selesai datang malaikat tanya kelar, datang lagi 4 malaikat bawa AC LG setengah PK. Ini jangan ngomong ilok, dengerin. Abong, lah kalau buat Allah nggak ada yang nggak mungkin. Ditenteng, dipasang tuh pakai bracket segala macam, makanannya apa itu? AC LG setengah PK. Emang apa? Ente pernah ngasih buat masjid 3 juta. Kok segitu? Harganya normal cuma 24, cuma plus masang jadi 3 juta. Loh. Dikasih adem tuh AC kan, Masya Allah. Girang karena ngasih 3 juta. Tapi kata malaikat jangan dulu girang, ada tambahan bonus. Apaan? Algas Prepaid nomor 1. Wah, kasur empuk, permadani enak. Kok bisa begini? Pokoknya orang yang rajin sedekah jelas begini dah. Biar buat gambaran kita. Tapi kata orang kuburan ini Prepaid doang sama adem. Lah saya melongo, tenang. Ada perempuan yang nemenin siapa? Taruhlah kayak Syahrini dipanggil. Neng temenin Neng, Syahrini temenin itu orang kuburan. Lah kan goto walaupun karena berada kurang. Enak nih temenin, itu yang 3 juta. Yang 1 juta. Apa tuh? Kipas yang kayak di masjid helikopter. Yang 1 juta tuh. Itu kipas kalau gue emang adem anteng dapat 2 tahun udah ngebul bunyi. Enak. Udah dirawatin sama DKM. Dapat kasur nomor 2. Perempuan taruhlah Dewi Persik lumayan 1 juta 2. Yang kesini goceng. AC kagak, kipas angin kagak, ilir. Kipas yang mau nyate. Udah gitu sebelahnya soek angus dibakar, dilemparin. Lu begitu lah goceng. Terus rapihin kasurnya, kasur Palembang bekas soek sebelah. Perempuannya ada siapa? Mpok Ati. Makan digoceng. Besok Jumat ke masjid begitu mau goceng buset Mpok Ati taruh lagi. Ganti banyakan biar dapat jadi bersih ya. Itu implengan ulama. Kita jangan pakai ngomong montong, pakai ngomong percaya. Ya udah aja serah masing-masing itu mah. Pengen banyak di kuburan enak 3 juta. Adem udah tenang gitu. Sedekah jariah yang pertama. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Makanya ilmu manfaat ini kita minta pada Allah, jangan sampai kita jauh dari yang manfaat. Manfaat ngaji, di mana tempat mengajar ngaji. Ya, baru nih anak yang soleh, bakti sama orang tua, keluarga besar,
dari Ibu Haja Nurah, putra putri keluarganya yang soleh, bakti sama orang tua, doain ya setiap saat, setiap waktu, gak usah malam Jumat, kapanpun doa kita sampaikan. Kenapa? Nanti keberkahan kembali kepada anak-anaknya. Nah kita yang bukan keluarganya hadir di sini, asbab datang, insya Allah kita pun kebagian orang tua kita sudah meninggal, keberkahan Fatihah. Ya itu jelas. Kata siapa? Kita baca doa wal jamil muslimin wal mu'minin wal mu'minat al ahya wal amwat, kebagian semuanya. Dan malam hari ini bapak saya, bapak kita jamaah orang tua kita meninggal dunia lagi pada kongkok di kuburan. Nggak percaya, emang kita belum tahu, belum masuk. Tapi kalau kita dengerin ulama, pasti dia pada kongkok. Ini ngapa sih kong kuburan tumben wangi? Kata kiai kita nenek tahu juga gak tahu. Lagi ngomong begitu, malaikat lewat sekali apa? Malaikat, ntar berhenti nanya. Apa? Ini wangi banget kuburan. Oh, anak lu pada ngumpul noh di tempat Ibu Haja Nurah, Bapak Rahmat Effendi. Gara-gara dia duduk doang kebagian Fatihah arwah, berkah, masya Allah. Girang tuh kita. Tapi ke satu kuburannya bau, kuburan bau bangke. Ini ngapa sih begini? Tanya malaikat, ngapa? Lah anakku salah duduk di mana? Di pos ansip berempat. Pantes. Lagi nyari balak 4, balak 6. Tabok sono tabok sih. Mati semua dari hidup. Makanya rugi orang yang duduk sono rugi. Diajak kagak mau. Udah lo aja. Begitu pulang nanti berkat, nyiri dia. Yang berkat lo kagak ngikut. Makanya ntar lewat depan dia anak-anaknya ada yang berkat. Makan tuh gaple gitu dah. Ya, makanya jangan sampai kita lalai. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, yang kita laksanakan pada malam ini, insya Allah mudah-mudahan Ibu Haja Nurah binti Ngkong Ijo malam hari satu hari insya Allah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikan kubur ya Allah minadil jannah, anak keturunan cucu mantu semuanya diberikan kekuatan iman Islam, kesabaran untuk menjalani kehidupan di masa yang akan datang. Termasuk kita berkah dunia berkah akhirat diampuni oleh Allah karena bulan Rajab sampai Ramadan kita bisa menjalani kehidupan yang terbaik lagi. La hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.